Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kasus ya, yang berhubungan dengan pinjaman online atau orang sering sebutnya pinjol gitu ya, yang ujung-ujungnya menyebabkan pengguna pinjol ini atau nasabah lah sebutnya bunuh diri. Wah, kok bisa ya jadi bunuh diri? Iya, ya singkatnya begini, sepertinya pengguna atau nasabah pinjol ini tidak kuat mental diteror oleh debt kolektornya si pinjol. Nah, pinjolnya ya sudahlah kita sebut saja ya, karena memang sini sudah jadi berita yang viral. Ada kami. Ada kami. Jadi kalau Anda ada susah, ada kami. Ya mungkin gitu ya maksudnya. Nah, ternyata ada kami ini di bawah pengawasan OJK. Nah, ini kita lihat nih ya beberapa iklannya. Iklannya masif lah kalau saya lihat di media sosial. Nah, ini contoh salah satu ya. Butuh yang cepat dan nggak pakai ribet, tenang, ada kami. Anda lihat di pojok kanan itu logonya OJK. Ini saya bingung ya. Bener-bener bingung. Saya nggak tahu di negara lain ya. Hanya di negara Indonesia ada yang namanya pinjol. Ya, bank juga memberikan pinjaman ya, koperasi juga memberikan pinjaman, tetapi yang namanya bank, yang namanya koperasi punya SOP. Misalnya orang yang mau pinjam itu minimum kredit analisnya memeriksa latar belakang si peminjam. Misalnya yang paling gampang dia ngecek blacklist dari ya melalui BI checking lah namanya. Nah, kalau dia ada di daftar hitam BI, otomatis nggak akan dikabulkan. Oke? Kalaupun dia tidak ada di daftar hitam Bank Indonesia, mungkin sekarang jadi diambil alih oleh OJK ya. Diselidiki juga, misalnya dia pinjam untuk apa? Misalnya dia tidak ada di daftar hitam BI, dan dia mau pinjam uang untuk ngambil rumah atau ngambil mobil gitu ya. Diperiksa dulu, dia kerja di mana, penghasilannya per bulan berapa, diminta rekening tabungannya untuk dianalisa. Ini orang dengan gaji sekian setiap bulannya, pola konsumsinya bagaimana. Kira-kira orang ini kuat nggak nih untuk bayar cicilan? Apalagi kalau KPR yang jangkanya lama 10 tahun. Kemudian perusahaannya perusahaan baru apa perusahaan lama nih? Kalau perusahaan baru misalnya startup, ya perlu hati-hati, takutnya startupnya nggak tahan lama tutup. Nah, banyaklah pertimbangan. Jadi nggak mudah untuk mendapatkan pinjaman dari bank maupun koperasi. Tapi koperasi rasanya lebih ringan lah ya. Nah, tetapi kalau pinjol ini seperti iklannya, nggak pakai ribet, cuman kasih data diri, KTP gitu ya. Dan nggak pakai periksa, nggak pakai lama ya. Di approve. Nah inilah gitu ya pinjol. Nah ini saya bingung, di negara lain nggak ada yang namanya pinjol. Saya tidak menyalahkan online-nya ya. Ya bisa saja bank atau koperasi orang mengajukan pinjaman melalui online, ngisi formulirnya nggak usah ke cabang, dia ngisi. Tetapi tetap ada analisanya. Ini yang namanya yang sudah populer dengan pinjaman online atau pinjol ini udah nggak pakai analisa-analisa, yang penting kasih deh, kira-kira begitu ya, nggak peduli latar belakangnya. Memang mudah kalau Anda benar-benar kepepet perlu uang, pinjol itu mungkin solusi yang baik. Tapi saya bingung kenapa negara ini mengizinkan pinjol ya, nggak ngerti saya. Dan OJK juga membiarkan pinjol, dan banyak yang bermasalah, dan banyak lagi pinjol-pinjol ilegal ditindak, ditutup, tapi aduh, si pemiliknya tuh nggak dijadikan narapidana. Bagaimana mungkin ada perusahaan ya yang berhubungan dengan keuangan ilegal, cuman ditutup tapi pemiliknya tidak
dieksekusi, mestinya dipidana. Oke lah, ini kan Indonesia Raya ya, saya nggak ngerti juga ya. Nah, ini juga iklan nih di Twitter ya. Ada kami, dapatkan cicilan hingga 80 juta hanya dengan data diri. Ya, KTP gitu ya. Sudah terdaftar dan diawasi OJK. Wih, download sekarang, ajukan pinjamanmu. Anda lihat saja ya. Sudah diawasi loh oleh OJK ya. Kemana nih OJK pengawasannya? Nah, kemudian ada di Suara Merdeka ya. Ini beritanya, dugaan praktek culas pinjaman ada kami dibongkar netizen. Iklan bunga rendah tetapi biaya layanan tinggi. OJK diam? Tanda tanya ya. Waduh, ternyata ada loh ini ya. Nah, kita lihat nih. Nah, di sini menurut suaramerdeka.com ya, Anda bisa lihat dah tuh di gambarnya ya. Pinjamannya 19.600.000. Biaya layanan berapa itu? Wih, 16 juta sekian. Hampir sama dengan pinjamannya. Loh, kok OJK diam? Nah, benar ini beritanya. Kenapa OJK diam? Padahal kan sudah digembar-gemborkan di bawah pengawasan OJK. Dan dapat izin pula ada kami ini ya. Jadi menurut ada kami dugaan praktek jahat disebut loh ini yang saya sebut Suara Merdeka. Pinjaman online ada kami dibongkar netizen. Dalam iklan mereka membranding diri dengan bunga rendah. Kenyataan biaya layanan yang dikenakan sangat tinggi. Hampir 100% dengan nominal atau pokok pinjaman. Wih, sadis. Jadi hal ini dibongkar dan diungkapkan oleh akun Twitter Partai Sosmed. Ya, ini dibongkar kapan ya? 19 September, belum lama ini ya. Wih, kok bisa ya? Ya, bisa ya. Dan OJK kok diam gitu ya. Ini apa-apaan ya katanya ya. Ini OJK disenggol sama Partai Sosmed. Ini apa-apaan nih OJK Indonesia gitu ya. Bunga mencekik dengan istilah biaya layanan yang hampir 100% dari pinjaman pokok. Apakah praktek-praktek culas seperti ini didiamkan saja oleh OJK? Ada kami kan di bawah pengawasan OJK. Apa yang kalian awasi? Setoran anggotanya saja. Waduh, keras ini ya. Saya setuju nih kalau yang kayak begini memang harus ditelanjangi gitu ya. Nah, oke, lanjut dah. Nah, kemudian CNN juga memberitakan hal ini. CNN lebih mengungkapkan pengguna atau nasabah ada kami yang bunuh diri. Sehingga OJK sekarang menyelidiki katanya ya. Nah, menarik di sini, ada seorang nasabah pinjaman online ada kami diduga bunuh diri usai diteror penagih hutang. Atau ya orang biasa sebutnya debt collector ya. Kasus tersebut viral di media sosial baik di Instagram maupun Twitter yang sekarang disebut X gitu ya. Bahkan OJK turun tangan memanggil jajaran petinggi ada kami untuk mengklarifikasi dugaan kasus bunuh diri tersebut. Nah, ada kami terus berkomentar dan mengaku prihatin atas hilangnya satu nyawa yang diduga peminjamnya. Namun mereka mengaku tidak menemukan hubungan perusahaan dengan debt collector yang meneror korban. Dia tidak menemukan hubungan antara perusahaannya dengan debt collector yang meneror korban. Dengan segala hormat ya, kalau saya jadi perusahaan pinjol, saya juga bisa bikin hal ini. Wah, saya nggak kenal itu debt collectornya. Lah, bagaimana ada orang yang ngaku debt collector, neror orang yang kebetulan minjam sama si pinjol ini, terus pinjolnya bilang nggak kenal. Enak ya. Saya mau bikin pinjol lah lain kali. Kronologi peminjamannya kira-kira begini. Ini mulanya ramai di kolom komentar Instagram. Ada akun yang mengaku sebagai pihak keluarga korban bunuh diri tersebut katanya. Ya, di sini juga dilaporkan atau dicuit menyenggol Polda Metro Jaya. Keluarga saya bunuh diri karena tidak mampu membayar di ada kami. Teror dan cacian hingga menjurus ke pemecatan dari pekerjaan membuatnya makin terpuruk. Karena begini, jahatnya, ini saya bilang aja ya, jahatnya pinjaman online. Kalau Anda nunggak, semua teman Anda yang ada listnya di handphone Anda, karena ketika Anda download itu aplikasi pinjol apapun, semua data yang ada di handphone Anda
itu di-copy karena Anda memberikan izin untuk aplikasinya untuk mengcopy semua data-data teman Anda yang ada di handphone Anda. Begitu Anda gagal bayar, itu semua teman Anda, pokoknya semua yang ada di list handphone Anda itu diumumkan. Wah, ini kan diteror. Dan ketika dia pinjam mungkin ditanya, kerja di mana? Alamatnya kantor di mana? Nah, kantornya juga diteror. Jadi kantornya ini pecat orang ini. Kira-kira begitu ya, yang setahu saya, yang dulu-dulu juga begitu. Jadi korbannya ini bunuh diri Mei 2023 lalu. Baru sekarang nih gitu ya, dicuit gitu ya. Pihak keluarga selama ini bungkam karena malu membuka aib korban katanya. Setelah itu muncul cuitan di Twitter atau yang sekarang disebut X pada 17 September. Ya, dalam ulasan tersebut peminjam ini adalah seorang laki-laki beristri serta punya anak perempuan berusia 3 tahun. Ini miris banget ya, kasihan ya. Terduga korban meminjam uang sebesar 9,4 juta. Namun ia harus mengembalikan sekitar 18 juta. Ini gila ini. Kalau OJK diem aja ini ya ini keterlaluan. Yang mendingan dibubarin itu semua pinjol. Itu saya bacanya aja gemes ini. Kemana OJK gitu ya. Nah, ketika gagal bayar ada teror masuk dari debt collector yang diduga terafiliasi dengan Ada Kami. Nah, oknum debt collector tersebut bahkan membombardir telepon kantor yang saya bilang tadi. Sang korban yang disebut merupakan honorer di sebuah instansi pemerintahan. Nah, oleh karena itu kesel kali kantornya dipecat orang ini ya. Dia pun menutupi alasan pemecatan kepada keluarga dengan dalih tidak ada perpanjangan kontrak. Padahal dia dipecat. Nah, usai dipecat korban menerima serangkaian teror berupa order fiktif. Per hari bisa didatangi 5-6 driver ojek online. Jadi seakan-akan dari handphonenya dibuat order fiktif sehingga ada 5-6 ojek online yang ngantar pesan makanan dan minuman. Diteror dengan cara itu sehingga dia kan bingung, dia nggak order gitu ya. Aduh, benar-benar kejam ini ya. Meskipun korban sudah menghembuskan nafas terakhir, sang keluarga menyebut para debt collector tidak percaya. Bahkan teror itu tentang order fiktif masih diklaim terus berlanjut. Wah, ini kurang ajar banget nih ya. Kemudian oleh karena itu OJK panggil Ada Kami. Ya, mereka mencoba mengklarifikasi dugaan salah satu yang peminjam yang bunuh diri ini. Ya, kata OJK dia akan panggil ya Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha dan Edukasi, yaitu Fedrika Widyasari Dewi. Ya, yang katanya akan memanggil ya. Astaga ya. Nah, sayangnya tidak diperinci apa yang diklarifikasi. Kemudian Ada Kami merespon katanya, dalam hal ini brand manajernya Jonathan Chris mengaku prihatin. Ya, saya juga bisa sih kalau cuma bilang prihatin. Atas dugaan viralnya itu dia berjanji akan mengusut kasus tersebut. Jonathan menegaskan Ada Kami sudah mengumpulkan data dan informasi relevan terkait kabar viral tersebut. Kendati ia menyebut hasil verifikasi nomor handphone kali ya, oknum debt collector ini tidak terdaftar. Ya kalau nggak terdaftar bisa aja debt collectornya pakai nomor handphone lain ya. Untuk menutupi jejak atau apalah ya, tapi saya nggak tahu lah ya. Oleh karena itu katanya perusahaan berkomitmen mencari data dan informasi tambahan yang akurat untuk membereskan kasus ini. Ya, jadi Jonathan katanya meminta bantuan masyarakat yang punya informasi untuk menghubungi Ada Kami di nomor telepon 15.077. Ya, wah. Ya, kami menegaskan bahwa pengiriman pesan fiktif melalui jasa ojek online bukanlah bagian dari perusahaan prosedur kami dan tidak memiliki keterkaitan. Ya mungkin prosedurnya tidak ada, tetapi debt collectornya nakal. Ya kalau debt collectornya itu berafiliasi dengan Ada Kami, ya nggak bisa bilang wah, bukan gitu cara kita. Ya carilah debt collectornya, ya. Nah, jadi katanya dia akan mengambil tindakan tegas jika ditemukan bentuk kekerasan bla bla bla, ya. Tapi Ada Kami di sini belum mau menjelaskan apa yang dibahas dalam pemanggilan OJK, ya. Aduh, miris dah nih, miris. Kemudian
Ini dari mana lagi ya? Ini dari Detik Finance ya. Sama lah kira-kira ada kami ini mengklaim nomor handphone debt collector yang tagih utang sampai bikin nasabahnya bunuh diri tak terdaftar. Ya nggak bisa gitu aja ya menurut saya ya. Mungkin benar nggak terdaftar, tapi kan bisa aja debt collectornya pakai nomor handphone lain ya. Aduh, susah deh. Nah, kemudian ini CNN juga memberitakan mengenai, ya ini saya nggak tahu ya ada hubungannya dengan nasabahnya ada kami atau enggak. Nah, judi online ternyata juga pemicu banyaknya orang terjerat hutang pinjol. Ya, sehingga akhirnya berniat mengakhiri hidup. Nah, sekali lagi saya nggak tahu apakah ini berhubungan dengan nasabah ada kami ini ya. Nah, di sini disebutkan seseorang namanya Agif, ya ini inisial kali ya, berusia 24 tahun, kecanduan main judi online saat pandemi COVID ya di tahun 2020 tanpa pekerjaan, ditambah lagi adanya PSBB ya, sehingga dia hanya sibuk dengan ponsel di rumahnya ya. Kemudian dia main judi online supaya menang kali gitu ya. Nah, karena katanya teman-temannya banyak yang menang, dapat keuntungan. Nah, murah-murah ya taruh uang 20.000 sebagai deposit ya. Awalnya dia dikasih menang, dapat untung 1 juta. Kemudian dia beli helm dari uang hasil judi slot itu. Nah, waktu itu itulah mula-mulanya dia terjerumus. Nah, ini pengakuan Agif ketika diwawancara oleh CNN ya. Nah, Agif senang, kemudian dia tambah modalnya bermain judi slot karena dia berpikir makin besar modal, makin besar untungnya. Ya, kemudian dia taruh lagi 50.000, lama-lama jadi ratusan ribu, lama-lama jadi 1 juta. Ya. Jadi kemarin 1 juta sekali main. Wih, hebat ya. Kemudian dia sempat main terus ya. Nah, taruhannya terus naik ya. Nah, pernah dapat untung 15 juta. Nah, beberapa kali dapat untung dia terlena. Namun keuntungan yang dapatkan tak bertahan lama. Biasalah dikasih menang, kemudian kalah. Nah, itu kan pinternya judi online. Tapi dia nggak kapok katanya. Dia terus main judi online ya karena sudah ketagihan. Sampai uangnya tak tersisa dan dia pinjam uang dari aplikasi pinjol demi membalas kekalahannya. Ya, dia pinjam berapa? 50 juta melalui aplikasi itu, ya. Waduh, 50 juta di 5 aplikasi. Ya, kira-kira masing-masing rata-rata 10 juta. Gila ini ya. Yang mengungkapkan di salah satu aplikasi ya, ada yang dia pinjam 30 juta. Sisanya ya kecil-kecil lah ya. Nah, uang itu ludes, ya kalah dia main judi online ini. Sehingga katanya kejiwaannya jadi terganggu. Nah, kemudian ya itu dia. Dia sempat berniat untuk mengakhiri hidupnya, sempat stres. Iya. Oleh karena itu, untungnya titik itu menjadi alasan Agif untuk berhenti main judi online. Ia pun tidak mau menceritakan kepada orang lain, termasuk orang tuanya, ya. Tapi dia bercerita ke CNN ya. Akhirnya mau nggak mau setelah mau nggak mau dia ceritakan kepada orang tuanya bantu melunasi hutangnya, sehingga sekarang dia berjuang untuk melunasi hutang ini ya orang tuanya lah dengan jual beli handphone bekas. Dan masih banyak lagi lah ya contoh-contoh orang yang terjerumus pinjol karena kalah main judi online. Oke? Nah, di sini menariknya juga Kompas baru-baru ini, baru 2 hari yang lalu ini, Menkominfo akhirnya berkomentar, pinjol ilegal itu adalah adik kandung judi online. Menurut saya sih Pak, bukan pinjol ilegal aja ya, pinjol legal juga bisa saja jadi adik kandung judi online. Kenapa? Ya tadi, karena banyak orang yang terlibat pinjaman online sebagai jalan keluar untuk membalas kekalahan mereka di judi online. Ya sudah Pak Budiari, hajar aja nih yang namanya judi online maupun pinjol. Terlebih-lebih pinjol ilegal.
pinjol legal pun harus diselidiki, benar nggak dia kasih bunga kecil. Nah contoh ya, seperti ada kami ya, yang seperti diberitakan, seperti yang dicuitkan oleh partai sosmed. Mungkin bunganya kecil, tapi biaya layanannya hampir 100%. Ini kan menurut saya, ya saya nggak tahu ya, kalau ini benar begini ya, dan tidak transparan di awalnya. Nah ini kan bentuk apa ya, rentenir online yang bersertifikat OJK ya. Jadi saya kritik ini OJK, kalau ini benar terjadi, di mana pengawasan Anda? Oke deh, jadi saran saya jauhilah yang namanya judi online, apalagi sampai harus pinjam di pinjaman online atau pinjol, apalagi pinjolnya ilegal ya. Aduh, capek deh. Oke deh, jadi semoga ini OJK bekerja lebih baik lagi ya, melindungi masyarakat ya. Saran saya, review deh tuh semua pinjaman online maupun yang legal ataupun yang ilegal. Kalau yang ilegal harusnya bukan hanya ditutup, ditangkap Pak. Saya bingung nggak ada yang ditangkap gitu ya. Orang bisa bikin pinjol ilegal tapi nggak ada yang ditangkap gitu. Gemes saya. Itu saja, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.